Alkitab sudah jelas berkata, engkau tidak bisa menambahkan sehasta kepada jalan hidupmu. Yang kita bangun harusnya dalam hidup kita orang percaya, bukan asumsi seperti murid-murid ini. Yang kita bangun adalah hikmat. Karena asumsi adalah tingkat pengetahuan yang paling rendah, tapi hikmat tingkat pengetahuan yang paling tinggi. Saudara, asumsi dan prasangka adalah sumber dari banyak masalah dan kekacauan. STS kita hari ini diberikan judul adalah Jangan Berasumsi. Saudaraku yang kekasih, asumsi itu kadang-kadang bukan sama orang aja. Asumsi itu, saudaraku yang kekasih, kadang-kadang kita reka-reka atau prediksi sendiri, saudara, yaitu apa? Keadaan di depan. Alkitab sudah jelas berkata, engkau tidak bisa menambahkan sehasta kepada jalan hidupmu. Yang kita bangun harusnya dalam hidup kita orang percaya, bukan asumsi seperti murid-murid ini. Yang kita bangun adalah hikmat. Karena asumsi adalah tingkat pengetahuan yang paling rendah, tapi hikmat tingkat pengetahuan yang paling tinggi. Lukas 8 ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kita celaka. Terjemahan firman Allah yang hidupnya dikatakan, kita tenggelam guru. Ia pun bangun. Siapa saudara yang bangun? Yesus. Lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saya menemukan begini, ada perbedaan orang yang suka berasumsi dengan orang yang tidak suka berasumsi. Orang yang suka berasumsi, saudara, itu adalah orang yang suka memberikan pernyataan. Tapi kalau orang yang tidak berasumsi, selalu saudara adalah memberikan pertanyaan. Saya selidiki dari 3 terjemahan, terjemahan baru, terjemahan firman Allah yang hidup, dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ketiga-tiganya adalah pakai tanda seru, saudara. Berarti pernyataan bahwa mereka akan binasa, mereka akan cilaka, mereka akan tenggelam. Saudara perhatikan, apa yang dikatakan mereka tentang kejadian di perahu itu adalah refleksi daripada iman percaya mereka kepada sang guru mereka, betul nggak? Sama dengan kita orang-orang percaya. Kadang-kadang kita meragukan, yaitu sumber daripada keselamatan dan sumber daripada hidup itu yang ada di tengah-tengah kita. Bahkan bukan di tengah-tengah kita, saudara. Ada dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, ia ada dalam kita, kita ada dalam dia. Betul nggak, saudara? Iya kan? 1 kali 24 jam, 31 hari dalam sebulan, dan saudara 365 hari dalam setahun. Nggak pernah ditinggalkan, saudara. Tapi kadang-kadang kita meragukan yang namanya power daripada guru agung kita tersebut. Siogianya, murid hanya menyerahkan hidupnya kepada gurunya, mencontoh gurunya. Kalau gurunya harusnya bisa tidur, harusnya mereka bisa tidur, saudara. Jangankan saudaraku yang kasih, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Gembala kita aja kadang-kadang mengajak kita kepada satu tempat yang rawan, saudara. Keraguan kita nggak ada. Kenapa? Karena kita terlalu yakin dan percaya kepada gembala kita. Saudara, setiap saya membaca ayat ini, satu yang saya dapat ternyata begini, orang yang tenang, orang yang mendapatkan damai sejahtera daripada Bapa, yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikirannya, tidak ditentukan tempat tidurnya merek apa, saudara. Betul nggak? Atau dia tidur di mana? Yesus terbukti, saudara, dia bisa pulas tidur, padahal pada saat itu mereka dihantam gelombang. Murid-muridnya galau. Kenapa? Mereka hanya melihat yang di depan mata mereka, tanpa mereka sadari ada pribadi yang punya power di bumi dan di surga yang beserta dengan mereka pada saat itu. Nah, ini konyolnya, saudara. Yang paling dahsyat dalam asumsi apa, saudara? Saya catat di sini, ada pribadi yang dapat memberikan keterangan atau data yang kita butuhkan, dan orang tersebut ada di tengah-tengah kita, dan kita tidak mau bertanya. Iya kan? Haleluya. Padahal kalau kita bertanya, clear masalahnya. Nah, ini juga terjadi di dalam komunitas gereja. Ada kalanya komunitas luar lebih terbuka dari komunitas gereja kadang-kadang. Di luar sana, kenapa orang bisa langgang persahabatannya, saudara? Karena mereka terbuka apa adanya, betul nggak? Cuma mereka tidak punya moto, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Beda dengan gereja yang punya moto, ya di atas ya, tidak di atas tidak, tapi tidak melakukan. Makanya ada begitu banyak asumsi.
Karena kita kerazaskan kasih, makanya kadang-kadang kita sungkan saudara untuk apa? Dua kata yang saya sebut di bawah ini. Yang pertama kata apa saudara? Kata konfirmasi, betul nggak? Haleluya, iya kan? Apa arti konfirmasi saudara? Yaitu kata confirm, memastikan. Yang kedua adalah kata klarifikasi atau clarify, iya kan? Yaitu artinya menerangkan dan menjelaskan. Jadi saudara, kita bisa tahu sekarang kenapa muncul yang namanya asumsi saudara. Karena belum ada yang namanya kepastian yang dapat menerangkan dan menjelaskan, tapi sudah menyimpulkan sendiri berita itu. Haleluya, iya kan? Makanya terjadi asumsi. Kelemahan kita saudara, kita malas bertanya. Makanya saya baca satu buku dikatakan begini saudara, before you assume, try this crazy method called asking. Artinya saudara, sebelum kamu berasumsi, coba dulu metode yang gila yang satu ini. Apa saudara? Bertanya. Iya kan? Supaya apa saudara? Supaya saudara tidak mempunyai kesimpulan sendiri. Nah, seringkali saudara dapat berita, tidak saudara klarifikasi, tidak saudara confirm kepada orang yang bersangkutan. Makanya saudara punya titik persepsi sendiri buat orang tersebut. Betul nggak? Kalau saudara tanya, saudara mendapat jawaban. Artinya begini, kalaupun yang saudara tanya, yang saudara klarifikasi, yang saudara confirm orangnya, dia berbohong, itu urusannya sama Tuhan. Tapi paling tidak, kita tidak meneruskan berita yang tidak benar kepada orang lain. Itu bahayanya. Apapun yang saudara dengar tentang orang lain beritanya, klarifikasi, confirm saudara. Maka persahabatan, maka hubungan akan langgang. Dan saya pastikan saudara tidak simpan sampah, saudara tidak simpan unek-unek, saudara tidak simpan saudaraku yang kekasih stigma orang lain. Mari kita bertobat. Karena apa saudara? Ternyata benar, asumsi akan selalu menjadi episode yang tidak pernah terselesaikan.